Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru dan pustakawan dan juga anak-anak SMP 1 Cirebon Kulon, ya tepatnya yaitu perwakilan dari OSIS. Alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul yaitu dalam acara sosialisasi yaitu 7 aset ini. Salam beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Baik. Tujuan kita kali ini yaitu untuk membicarakan tentang aset di sekolah. Di sini saya akan bacakan dulu aset di sekolah itu ada 7. Yang pertama adalah aset manusia, yang kedua modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Jadi di sini aset manusia ini semacam kecerdasan, kemudian dari guru, dari siswa yang berpotensi dan lain sebagainya. Dan modal sosial sudah jelas di sini kita di sekitar kita ini sudah ada banyak puskesmas, desa dan lain sebagainya. Dan modal politik kita juga sudah bekerjasama dengan pemerintah yang lain, dengan instansi yang lain. Dan modal agama di sini juga anak-anak kita sudah banyak yang pesantren. Kemudian kita juga sering mengadakan dengan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Dan modal fisik sudah tentu kita mempunyai guru yang banyak yang kita bisa gunakan dengan baik. Dan modal lingkungan kita juga mempunyai lingkungan, di depan kita ada sungai. Kemudian di belakang sekolah juga kita mempunyai kebun yang sangat luas yang bisa kita manfaatkan yaitu dengan perkebunan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini lebih cenderung kepada mungkin dana anggaran ya Bu, Ibu Kepala Sekolah, yaitu BOS ya, BOS dan MBS dan lain sebagainya itu finansial. Nah, kira-kira dari ketujuh aset yang dari aset sekolah itu mana yang akan kita miliki gitu, yang akan kita manfaatkan? Dari ketujuhnya itu sangat penting sekali, jadi harus bisa dimanfaatkan semuanya, harus bisa dikembangkan semuanya. Tapi yang paling utama itu adalah dari aset manusia, karena di aset manusia tersebut ada guru dan peserta didik, itu adalah menjadi unsur utama dalam pendidikan. Guru berperan penting dalam keberhasilan pendidikan untuk putra putrinya, untuk para peserta didik, jadi ya harus perlu sangat dikembangkan. Berarti aset manusia ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain dari saya aja atau menambahkan saja kepala sekolah aset ada apa yang ini dalam program atau kegiatan tahunya menggerak ya. Jadi dari tujuh ini semuanya bukan sinergis. Kalau misalnya manusia bagus-bagus tapi dananya tidak ada ya mentok. Pokoknya tujuh ini harus benar-benar saling berkaitan untuk menunjukkan keberhasilan dari instansi terutama di pendidikan. Cuma yang paling sangat sekali diperlukan adalah manusia ini. Manusia ini kadang-kadang sifatnya berbeda. Ada yang tidak legowo, misalnya ada pendidikan bukannya obat beda sifatnya. Itulah manusia. Seandainya semua tujuh tulisan ini yang ditambah dengan aset manusia yang luar biasa, ada yang tertinggal masalah misalnya sesuatu hal lalu dengan yang akan sangat menunjang. Ya tujuh, ya kalau ada tujuh itu sudah tercukupi, tapi yang utama kan manusianya. Manusia yang memang benar-benar istilahnya mempunyai sifat yang pengen membangun. Beda orang yang pengen membangun itu ada satu yang lemah pasti akan diangkat, ada satu yang memang sekali kurang pasti akan diangkat. Nah, ini yang istilahnya yang saya lihat hampir keseluruhan bagi petinggi presiden yang itu pun aset manusia ya. Terbayangkan kalau seandainya mengatakan politik baik Muhammad itu luar ranah dulu,
itu mengatakan bahwa Indonesia itu mampu orang kalau tidak di kan tidak kemanusiaannya. Jadi lembaga kita yang di sekolah ini lembaga manusia. Cuma bagus, keuangan bagus, keagamaan bagus. Kalau manusia itu itu yang Terima kasih Pak Anta. Mungkin ada yang lain dari Bunda Haji, silahkan. Saya menambahkan sedikit seperti tadi yang Pak Hatta sampaikan bahwa ketujuh aset itu sangat penting, tapi memang alhamdulillah di sekolah kita siswanya sudah akhlakul karimah yang baik ya Pak. Insya Allah kerjasama pun akan bisa dengan baik, karena apabila dalam suatu kita di pendidikan ya, dalam suatu pendidikan itu insya Allah setiap guru yang ini kurang di ini, yang ini akan mengerti. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang satu kurang di ini, yang ini punya kelebihan di sini. Dan apabila mereka artinya bersatu, kemudian saling memahami kekurangan dan kelebihannya, insya Allah pendidikan di sekolah kita akan terlaksana dengan baik. Dan untuk Pak Hamzah yang calon guru penggerak, saya nilai Pak Hamzah sudah best ya. Sudah bagus, dan alhamdulillah kita keluarga besar SMP 1 Cilamaya Kulon ini sudah memiliki kerjasama yang baik. Artinya dalam setiap kegiatan kita sudah bekerja sama, dan aset manusianya saya perhatikan sudah sangat baik sih, belum tapi sudah baik ya. Karena sekarang sudah saya lihat sedikit demi sedikit sekolah kita sudah semakin mapan, juga sudah semakin maju. Insya Allah untuk kedepannya kerjasama di pendidikan kita akan semakin baik. Oke, terima kasih. Mungkin dari perwakilan OSIS ada teman. Kemarin kan kita sudah melaksanakan dan juga sudah membuat program kerja untuk bulan ini. Program yang bagus Itu bagus ya. Berarti buat modal manusia ya, semasa dan juga modal agamanya ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Oke, terima kasih Ibu, Bapak, pada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sudah mengungkapkan inspirasi ataupun aspirasi-aspirasi untuk ketujuh aset ini. Berarti kita sudah deal, kita akan memanfaatkan ketujuh aset ini. Tapi yang paling penting adalah aset manusia, bukan begitu ya? Karena di aset manusia ini, ketika aset manusianya itu digunakan dengan baik, dengan positif, maka ketujuh aset ini akan akan terrealisasi semuanya. Oke. Kemudian masih berhubungan dengan aset manusia juga, kita sudah mempunyai program yang sudah diusulkan kepada BPJP yang waktu kemarin Lokakarya kemarin juga sudah disosialisasikan. Kebetulan saya dan Ang Tata juga sebagai pustakawan sudah berbicara dua mata ya, Tata ya, dua mata empat mata ya, mohon maaf ya, 4 mata membicarakan tentang perpustakaan digital. Jadi insya Allah nanti kami mempunyai program ya, kita juga akan mempunyai program yang namanya itu perpustakaan digital. Jadi ketika anak ada manfaatnya adalah ketika anak ada kesusahan untuk mencari buku, kemudian ada kan anak-anak kita kadang-kadang membawa buku itu berat gitu Ibu ya, ketika mau ngerjain PR di mana aja berat dan lain sebagainya. Nanti insya Allah mudah-mudahan terrealisasikan, kita mau diadakan namanya perpustakaan digital. Kita mempunyai nanti perpustakaan digital SMP 1 Cilamaya. Nanti buku-buku di situ ada dari buku cerita, kemudian dari buku mata pelajaran dan lain sebagainya, akan memudahkan anak untuk membaca ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan minat anak untuk membaca. Kemudian kita juga dari literasi digital itu kita akan membuat pojok-pojok baca di perpustakaan, sumber di perpustakaan. Kemudian kita akan membuat komunitas anak. Di komunitas anak kita beberapa anak aja, 10 anak dari OSIS atau dari mana, kita membuat komunitas. Di situ komunitas literasi digital. Dari 10 anak ini mudah-mudahan akan bertambah anak-anak yang lain yang ketika sudah senang.
kita belum melibatkan semuanya yang kata ya, kita fokus dulu 10 orang, kita buat karya. Setelah buat karya sudah berhasil, dari 10 orang ini kita didik IT-nya, digitalnya dan lain sebagainya, cara membuat Canva, kemudian cara memasukkan buku perpustakaan digital sampai ke mading dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan program sekolah ini dari aset manusia ini kita bisa mengembangkannya lebih baik lagi menjadi SMP 1 Suramadu yang lebih baik lagi dan bisa menjadi SMP yang berwawasan global. Mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu dan bapak dan anak-anakku SMP 1 Suramadu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.